Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 22 Juni 2023. Renungan kita diambil dari Matius 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, doa Bapa kami adalah doa yang sangat sering kita doakan. Bahkan mungkin dalam satu hari, lebih dari satu kali kita doakan doa ini. Sering dalam pertemuan atau ibadat singkat, doa ini menjadi seperti penyimpul dari doa-doa sebelumnya. Karena kita sering mengatakan, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ini menandakan bahwa kita pun diajari dan yakin bahwa doa Bapa kami ini merupakan doa yang sangat penting dan berisi intisari dari doa Kristiani. Tertullianus, seorang Bapak gereja, mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah sintesis dari seluruh Injil. Secara jelas Yesus mengingatkan hakikat doa, isi doa, dan secara tidak langsung mengingatkan kepada kita bagaimana Bapa itu sebenarnya. Menurut Yesus, doa tidak perlu bertele-tele. Artinya, tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak penting hanya demi keindahan bahasa tanpa makna. Orang yang berdoa bertele-tele adalah orang yang tidak mengenal Allah, yakni yang berdoa dengan lama-lama, dengan suara yang kuat-kuat, bahkan kadang sambil menyakiti dirinya sendiri. Pada perjanjian lama, seperti imam-imam Baal yang diejek oleh Elia berkata kepada mereka, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Dari isi doa Bapa kami juga terlihat bagaimana gaya hidup Yesus dan keinginannya yang seharusnya diikuti oleh para muridnya. Yesus mengajari agar meminta hal-hal yang penting saja. Orang yang dapat meminta dengan cara ini berarti orang itu adalah orang yang mengenal karunia Tuhan yang tak pernah henti dalam hidupnya. Berdoa bukan memberi informasi kepada Allah, tetapi mengungkapkan isi hati dan iman. Seruan yang mesti diberikan oleh para murid adalah Bapa kami. Sebelumnya, Yesus menyebut para murid sebagai berbahagia, garam dunia dan terang dunia. Itu berarti mereka yang mendengar, merenungkan dan melaksanakan kehendak Allah seperti yang disampaikan oleh Yesus. Dengan kata lain, kepantasan menyerukan Bapa kami dihubungkan dengan kemuridan, status sebagai murid dan juga kelakuannya sebagai seorang murid.
Dengan menyerukan Bapa kami juga menunjukkan kesadaran akan persaudaraan dengan yang lain dalam satu Bapa. Yang menghubungkan satu dengan yang lain dalam persaudaraan itu adalah Bapa. Dengan menyebut tempat Bapa di surga, mau ditekankan bahwa kebapaan Allah itu berbeda dengan kebapaan duniawi, tetapi di sisi lain bersifat universal. Para saudara yang terkasih, ada 7 permintaan yang perlu disampaikan dalam doa, yaitu pertama, agar nama Allah dikuduskan dan dimuliakan. Dikuduskan berarti dipisahkan dari yang lain, menjadi suci. Satu-satunya nama yang perlu dimuliakan adalah nama Bapa. Nama mengindikasikan orang, maka hanya Allah yang kudus, yang lain mengarahkan diri pada kekudusan Allah. Yang kedua, dimohonkan agar kiranya datanglah kerajaan Allah di atas bumi seperti di surga. Ini berarti Allah meraja manusia agar tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dengan kedua permohonan ini diungkapkan cita-cita juga kerendahan hati, karena sadar siapa dirinya sebagai manusia yang dicipta. Yang ketiga, dengan kerendahan hati itulah baru seseorang bisa mengatakan, jadilah kehendakmu. Yang dicari dalam kehidupan orang beriman bukan kemuliaan diri, tetapi kemuliaan nama Allah. Bukan kehendak sendiri, tetapi kehendak Bapa, seperti yang telah terjadi di surga. Doa ini adalah cita-cita, tetapi sekaligus juga keinginan atau tekad untuk melaksanakannya. Keempat, untuk diri sendiri cukuplah bisa mendapatkan makanan lagi untuk keesokan harinya. Maka diminta, berikan kami rezeki hari ini. Teks variasi lain berkata, berilah kami hari ini makanan untuk besok, seperti yang telah dinikmati hari ini. Dengan ungkapan ini terkandung juga isi bahwa makanan yang diharapkan bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga rohani, spiritual untuk bekal besok nanti di akhir hidup. Yang kelima, kemudian sebagai orang memiliki kelemahan, perlu disadari bahwa juga kita tidak luput dari kesalahan. Maka kita meminta untuk diampuni. Dengan itu juga diingatkan bahwa kita juga harus mengampuni orang lain, karena kita sama seperti orang yang memiliki kelemahan. Karena itu kita mohon agar jangan dibawa pada pencobaan, karena terkadang kita tidak sanggup menanggungnya, walaupun mungkin pencobaan itu untuk menyucikan seperti emas yang dimurnikan dalam api. Itulah permohonan yang keenam. Dan yang ketujuh, kita meminta agar dibebaskan dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, ketujuh permohonan ini kiranya juga menyimpulkan kesempurnaan doa kepada Allah Bapa. Semoga dengan mendoakan doa ini setiap hari, kita pun tetap bermenung, berefleksi untuk dapat bersyukur dan sekaligus mau dan mampu memperbaiki diri, agar kita pun mendapatkan keselamatan, dapat menikmati kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin.